kitabillah itu berada dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di saat Allah itu menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum, di situ ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sahabat Maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan tahun ini kita masih bersinergi untuk melanjutkan rutinitas kita mengkaji hadis-hadis Rasul Muhammad SAW yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Mudah-mudahan hadir kita ini senantiasa memberikan nilai yang barokah dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan salam semoga datang kepada Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang akan kita kaji yaitu babul amri bil iman billahi wa rasulihi wa syara'i din wa du'a. Bab menjelaskan tentang perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga syariat agama sekaligus berdakwah kepada umat, dengan membawa syariat yang Allah paparkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna waqta Abdullah bin Qais lamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya utusan Abdul Qais tatkala mereka mendatangi Nabi SAW, kala Nabi berkata, manil qaum au manil wahid, siapakah utusan yang datang ini, siapakah kaum yang datang ini? Qalu, mereka menjawab, Robi'ah, yaitu dari kalangan kampung Robi'ah. Orang Nabi mengatakan, man aban bil qaum aw bil waqti ghairu khaizaya wala nadam. Selamat datang wahai para utusan, dengan tiada kesedihan dan juga tiada penyesalan. Faqalu, maka utusan itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak bisa untuk mendatangi Paduka kecuali ada di bulan haram. Wa bainaka hadzal khair min kuffaril mudar. Sedangkan kami, maksudnya antara kami dan antara Paduka itu ada satu perkampungan yang dihuni oleh orang-orang kafir mudar. Fa'ulna bi amri faslin nukhbir bihi mawwara'ana wa nadkhul bihi jannah. Oleh karena itu perintahkan kami satu urusan,
satu perkara yang kami ini akan bisa mengkabarkan kepada kaum kami atau orang-orang yang berada sesudah kami, sehingga kami pun juga akan bisa untuk masuk surga bersama juga maksudnya. Wasa'aluhu 'anil ashribah, dan mereka pun juga mengatakan tentang minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in, maka Rasul itu memerintah mereka 4 perkara dan melarang mereka juga 4 perkara. Amarahum bil iman billahi wahdah, mereka diperintah untuk beriman kepada Allah semata. Qala, Nabi lanjutkan sabdanya, Atadruna mal iman billahi wahdah, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud iman kepada Allah itu semata? Lalu mereka bersahabat, utusan tersebut mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, Rasul mengatakan, syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa siyam Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa antuqu minal maghnan al-khums, dan engkau memberikan dari harta rampasan itu sebanyak 1/5. Wa nahahum an arba'in, dan Rasul melarang mereka tentang 4 juga. Yang pertama adalah antam, wal tuba, wal akhir, wal muzaffat, wa rubaqalah al-fayyad, wa qala ifadunna wa akhbiru bihinna wa wara'akum, peliharalah dari perkara-perkara yang sudah aku sampaikan itu, maksudnya jagalah, kemudian kabarkan dari semua perkara yang aku sampaikan itu kepada orang-orang yang sesudah kalian, artinya orang-orang yang berada di belakang kalian. Baik, hadis ini mengenakan tentang bahwa seorang utusan datang kepada Rasulullah itu yang mereka wafat itu dimaknai utusan, tapi utusan ini tidak sembarangan, utusan khusus, orang-orang yang memang terpilih. Jumlah mereka itu sebanyak 14 dari kalangan Abdul Qais dari perkampungan yang bernama Robi'ah. Robi'ah itu satu kampung dari kalangan kaum Abdul Qais yang diutus untuk menghadap Rasul SAW. Tentu ada maksud dan tujuan tertentu. Kemudian ketika Rasul itu berhadapan dengan mereka atau kedatangan tamu dari jauh itu, maka Rasul menyambutnya dengan ucapan marhaban bil qaum au bil qaum. Selamat datang wahai para utusan. Ini disambut oleh Rasulullah dengan kalimat yang suci. Rasul itu dengan kalimat-kalimat selamat datang di sini menunjukkan bahwa tamu yang hadir di situ pun juga merasa bahagia, merasa tenang, karena disambut dengan kalimat yang sejuk, kalimat yang menyenangkan. Lantas hal ini pun sering diungkapkan, sering dipakai kalimat marhaban ini oleh orang-orang, dan sampai orang-orang ajam, walau Arab itu pun juga memakainya marhaban, seperti marhaban ya Ramadan. Ini kan wajah kalian. Nah, ini kata-kata yang mengambil dari sabda Rasulullah yang itu menunjukkan bahwa ketika hadir sesuatu, baik sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal, maka beliau menyambutnya dengan negatif
kalimat yang menunjukkan. Dan ini pun orang yang hadir juga merasa terhibur. Orang yang hadir itu juga merasa dihormati. Bahkan orang yang hadir di sini pun juga merasa terpuji, merasa disanjung. Namun sanjungan yang diberikan kepada Rasulullah ini adalah sanjungan yang sifatnya positif, membuka orang itu semakin bahagia, membuka orang itu semakin semangat untuk beragama. Tentu agama yang diikuti adalah agama Islam, ini adalah agama yang damai. Nah, ini pujian-pujian yang juga mengarah kepada sanjungan yang diberikan Rasul kepada kaumnya, dan kaum itu juga tidak merasa sombong akan pujian ini. Sehingga kalau bahasa memuji seseorang itu boleh, ya, memuji seseorang kalau orangnya itu yang kita puji akan lebih semangat dalam hal kebaikan. Tapi kalau memuji orang itu semakin sombong, maka yang memuji itu juga tidak boleh. Makanya pernah kejadian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat Rasulullah, pernah sampai melempar pasir. Pasir itu dilemparkan kepada seorang yang memuji, saat itu memuji, meninggikan seorang gubernur. Langsung dilempar dengan pasir. Ketika melempar dengan pasir ke wajahnya, Ammar bin Yasir bilang begini, Amarana Rasulullah SAW an-nafsiyya bi wujuhil maddahin aqwa. Ini yang disampaikan. Kami ini diperintah Rasulullah SAW untuk melemparkan, menaburkan pasir kepada wajah orang-orang yang berlebihan dalam memuji. Kalau ada hadis riwayat secara tekstual, maka hadis itu ngambil pasir kemudian ditaburkan kepada wajah orang yang memuji. Ini tekstualnya. Tetapi ulama kemarin juga ada lain. Apa itu? Yaitu dimaknai jangan engkau bersikap sombong karena engkau itu menunjukkan berjuta dari tanah, sehingga menasihati. Hal-hal yang demikian ini sebuah penafsiran, sebuah persalahan. Tapi yang jelas bahwa memuji tujuannya baik dan juga orang lebih semangat dari tujuan yang ada, maka itu tidak masalah. Tapi kalau memuji itu orang yang lebih sombong dengan PG-nya setelah saya mendapatkan pujian, maka ini jangan diteruskan. Demikian juga orang yang mendapatkan pujian, kalau yang dipuji itu merasa tidak sesuai dengan pujian itu, jangan merasa wah iya cocok, padahal enggak. Itu pujian-pujian yang diberikan seseorang itu kadang-kadang mengada-ngada. Kemudian yang dipuji merasa lebih bahagia. Akhirnya sepantasnya kalau manusia itu untuk memberikan nilai agar orang itu lebih semangat dan lebih bahagia. Oke. Kemudian tampil ini wala fazalih wala nakama. Hadir kalian ini tidak akan merasa sedih, tidak juga merasa menyesal. Artinya apa? Orang yang datang di sini adalah sudah masuk Islam duluan. Lain dengan orang yang masuk Islam itu dengan sebelum diperangi, sehingga diminta untuk masuk Islam, maka mereka masuk Islam. Tapi hadirnya orang utusan dari kaum Rabi'ah di sini adalah justru mereka itu hadir sudah memeluk ajaran Islam dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga keislaman itu pun juga mereka sudah yakini dan sudah bersahabat di kaumnya. Kemudian Rasulullah ini wala nadama, dan tidak ada rasa penyesalan. Maknanya orang kalau sudah mengikuti ajaran Rasulullah selamanya tidak akan ada penyesalan.
dengan syarat iman yang ada pada orang yang mengikuti ajaran Islam itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Artinya imannya sudah kuat. Kalau orang itu sudah ada kacauan sehingga dia sampai keluar dari ajaran Islam murtad, ini lain lagi. Ini tidak jadi ada tujuan-tujuan dan maksud tertentu sehingga menolak ajaran Islam. Tapi sebelumnya kalau sudah keluar itu, ya kalau kita pandang rata-rata itu ada rasa kebencian. Sebetulnya benci itu tidak dimiliki oleh secara apapun agama. Agama itu semuanya punya. Kalau orang keluar dari agama dan menolak dari agama sebelumnya, ini berarti ada apa? Ini jelas dalam ajaran Islam itu, ketika orang sudah iman yang kuat, maka tidak ada rasa benci. Lantas setelah hadir di hadapan Rasulullah, mereka tanya, Rasul, kami ini tidak bisa menghadiri paduka kecuali di bulan-bulan haram, dan di bulan-bulan yang diharamkan. Nah, bulan-bulan yang diharamkan itu di dalam surat apa itu? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah dijelaskan oleh Allah SWT inna iddata syuhur indallah isna asyara syahr. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada bulan-bulan yang yang berjumlah 12. Artinya bulan yang ditentukan oleh Allah dalam peredaran bulan ataupun matahari itu berjumlah 12 bulan dari tahun. Ini Allah telah menceritakannya. Fi kitabillah itu berada dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di saat Allah itu menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum. Di situ ada 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perang. Diharapkan. Apa itu? Ada bulan Rajab, bulan Zulhijjah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ini. Rajab, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan yang disyaratkan tidak boleh mengadakan peperangan. Namun pada hadis ini, ketika maknai tentang 4 bulan haram itu untuk orang-orang kafir dari kaum Hudhur itu, mereka justru memuliakan, mensucikan 1 bulan yang namanya bulan Rajab. Mereka sucikan sehingga untuk bulan itu khusus tidak boleh ada perang. Ini pada satu pendapat. Sehingga pendapat ini juga tidak diserahkan, maka akan dimaksudkan dari persyaratan itu untuk bulan Rajab sebuah ketentuan yang khusus, walaupun dari 3 bulan yang lain Zulhijjah dan Zulhijjah Muharram itu juga bulan yang ditarikkan. Tapi untuk Rajab dari praktek yang mereka akui oleh kaum kufar Hudhur itu adalah di bulan Rajab. Meskipun 4 bulan itu semuanya diharapkan dan memang sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya mereka itu hanya bisa di bulan Muharram untuk menemui Rasulullah. Nah, untuk menemui Rasulullah karena apa? Kaum kufar Bani, kaum kufar Hudhur itu berada di antara kaum Rabi'ah. Mengenai ini Madinah, kemudian kaum kufar Hudhur, lantas kaum Rabi'ah yang muslim tadi. Lah kalau ketemu Rasulullah harus berhadapan dengan kaum kufar Hudhur tadi, sehingga tidak bisa sembarangan. Kalau sembarangan maka akan dihabisi oleh orang kafir tadi. Sehingga menunggu orang kaum kufar Hudhur pun juga mengaku akan bulan haram yang diharapkan untuk orang, maka saat itu kesempatan dari kaum perkampungan Rabi'ah tadi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini pengakuan dari mereka. Lantas dengan ini Rasul perintahkan kami, bahasanya ajari kami sesuatu perkara yang kami itu bisa mengkabarkan, bisa menjawabkan kepada orang-orang yang berada di belakang kami, atau kaum kami, rakyat kami, keluarga kami, anak kami, tetangga kami, yang semuanya, sehingga apa yang kami ajarkan ini menyebabkan kami, artinya semua yang mengikuti paduka itu bisa masuk ke dalam surga. Luar biasa. Maka itu yang mereka mau. Lantas yang mereka minta juga, yaitu mereka menanyakan tentang macam-macam minuman yang diharamkan. Maka Rasul menyampaikan perkara, memerintahkan empat, melarang empat. Yang pertama diperintahkan Rasulullah, hendaknya beriman kepada Allah SWT. Hendaknya beriman kepada Allah SWT. Kemudian Rasul tanya, apakah kalian sudah tahu tentang makna iman kepada Allah SWT? Kalau mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasul mengatakan yang dimaksud iman kepada Allah SWT adalah syahadat, menyaksikan akan keesaan Allah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, itu bisa berdirikan Islam. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang ini satu, syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, yang lima memberikan dari harta rampasan itu sebanyak seperlima. Ini dikatakan Rasulullah itu sudah beriman. Padahal tak. Ini maksudnya yang satu itu sejatinya sudah paham, karena syahadat untuk persyaratan masuk Islam. Lalu yang keempat tadi menunaikan sholat, zakat, puasa, dan memberikan harta rampasan sebanyak seperlima. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah itu kalau dapat ghanimah dan peperangan itu, maka wajib diberikan kepada Rasulullah sebanyak seperlima. Ini dinikmati oleh Rasulullah. Dan juga makanya di dalam firman Allah surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah. Ketahui bahwasanya harta ghanimah yang kau dapati, maka sesungguhnya untuk Allah itu sebanyak seperlima, dan untuk Rasul walidil qurbah wal yatama wal masakin wa bisabil in kuntum amantu billah. Artinya ketika Rasul mendapatkan seperlima, itu fungsinya untuk yatim, untuk keluarga dekat yang membutuhkan, kemudian fakir, ibnu sabil, dan jika itu mengakui akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat yang diperintahkan. Sholat ini pada hadis misalnya perihal tentang sholat sudah kita kupas, zakat pun juga sudah, puasa pun sudah, kemudian menunaikan, akhirnya mengambil dari antara rampasan ghanimah itu sebagai seperlima diberikan kepada Rasulullah. Lantas seperti yang dibagi oleh Rasulullah kepada para peserta yang ikut perang itu dibagi secara adil. Kemudian melarang mereka itu sebanyak 4. Artinya satu, melarang tentang minuman, macam-macam minuman. Khantam itu minuman yang bahasa arak yang dimasukkan ke dalam bejana, kemudian disediakan kepada siapa yang minumnya. Ini berkenaan dengan wakil ataupun proses. Kemudian duba itu minuman yang kalau anggur itu dikupas kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk labu itu loh.
walun ini ya. Walun itu dilobangi, kemudian diambil isinya, lantas diisi anggur yang sudah dikupas, kemudian dikasih air, didiamkan, kemudian sampai sekian hari, kemudian sampai dilihat sudah berubah menjadi fermentasi, maka sudah bisa makan. Ini minuman banyak cara. Proses membuat minuman bir atau komer itu diantaranya. Kemudian ada juga buah nakir. Nakir itu biasa orang Yamama itu pohon kurma itu dilobangi tengahnya, kemudian diberikan kurma runtok, ya runtok, kemudian dimasukkan dikasih air, dibiarkan sampai sekian hari sampai bisa menjadi fermentasi. Maka ini juga memabukkan. Yang terakhir Muzafat itu ya seperti bahasanya itu teh itu ya minuman yang memabukkan. Ini macam-macam minuman aja, tapi intinya adalah semuanya itu haram, diharamkan oleh Rasulullah, sehingga ada nama-nama ini tidak dipakai oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Tapi merek yang ada di negeri ini mereknya macam-macam, ya macam-macam. Tapi kan juga bahasanya komer atau bir, minuman memabukkan. Dan kalau di Arab minumannya nama-namanya seperti ini. Namun itu nama yang penting memabukkan itu haram untuk kita minum. Ini ada istilah pada prinsipnya itu ada semuanya komer. Nah, komer itu sedikit atau banyak lebih itu memabukkan dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal-hal yang demikian ini banyak yang di pertokohan, walaupun pertokohan itu tidak membuka secara terang-terangan, tapi ya toko-toko tertentu itu toko tertentu itu ya menjualnya dengan cara diam-diam, dengan cara diam-diam. Kita tidak punya toko ini, tapi ketika kami mencoba anak muda pernah modelnya pakai isyarat, kita sudah tahu yang jualan itu ya karena sudah biasa jualan itu, kemudian ada pembeli, ada anak mudanya bilang gini loh, Mbak, bisa ya Mbaknya, oke. Kemudian diambilkan dari belakang tutup-tutupan macam-macam makanan. Oh ini ya ternyata ya tolong itu dia minta. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda. Kita mengatakan satu kampung untuk orang kafir semua. Apa orang kafir semua itu kan tidak ada orang beriman yang masuk itu masuk dari kafir itu apakah ada orang kampung itu kafir semua? Ya. Itu daerah Mekah Madinah, daerah Mekah. Jadi ini berada di kawasan Madinah. Kaum kufar Mudhar ini, kemudian kaum Robi'ah antara ini Madinah, kemudian kufar Mudhar, kemudian kaum Robi'ah. Ini di wilayah Madinah semuanya. Cuma Madinah kota Madinah, kemudian di wilayah Madinah itu ada namanya kufar Mudhar. Ya, kemudian kaum Robi'ah. Nah, tengah-tengahnya ini kan mau lewat ke Rasulullah akan diadap. Dari penyesalan yang ada bahwa saat itu yang Islam duluan itu adalah kaum Robi'ah. Maka berikutnya pada masa-masa berikutnya ternyata mereka pun juga banyak yang menerima agama Islam. Jadi yang Islam duluan ini adalah kaum Robi'ah, kaum berikutnya setelah itu berdakwah sehingga menyebar sampai ke Madinah dan Mekah. Kalau itu belum masuk dalam Madinah.
mereka itu kan sudah duluan ya kaum ya yang tidak itu ya yang tidak itu sehingga dakwah itu menyebar semuanya. Tetap dalam itu orang kafir semua dan kafir. Enggak. Hanya sekarang lagi kita belum dulu sudah belum ada Islam. Apalagi sekarang di Madinah mayoritas agama Muslim. Terus nah saya ini tahun Julai kan mungkin mulai dari tahun sopan nabi tak boleh nabi berani. Oh, ini untuk berkenaan dengan tahun itu dengan tahun Hijriah itu adanya di zaman Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sisa tinggal 10 tahun. Rasulullah kan 13 tahun di Mekah. Artinya berdakwah kan selama 23 tahun. 23 tahun dari mulai kelahirannya setelah 40 tahun kemudian merasakan sebanyak 13 tahun berarti usia beliau 50 gitu. Dari 40 tambah 13 53 ya itu berdakwah di Mekah. Tapi selama 13 tahun itu belum bisa nyaman, belum bisa dewasa untuk berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Sehingga diminta oleh Allah hijrah ke Madinah. Sisa 10 tahun. 53 tambah 10 tahun 63. Oh, beliau usia 63 kan ya? Maka 10 tahun di Madinah beliau meninggal. Di tahun di awalnya ketika hijrah itu para sahabat mengadakan ya, kesepakatan untuk menamakan ya tahun itu, membuat tahun jadi 10 tahun Hijriah, yaitu keputusan para sahabat disepakati dari hijrahnya Rasul Mekah ke Madinah itu tahun 1. Maka Rasul hadir ke Madinah itu tahun 1. Itu Hijriah. Sehingga sekarang 1443 Hijriah. Boleh terjadi. Sebelumnya kayak nanti. Terlihat. Untuk semua alam itu disebut asumbo itu asumbo. Orang yang asumbo itu jadi harus menguak secara Jawa. Nah, secara Jawa saya tidak begitu paham. Begitu kita tahu Jawa, padahal ini tahun-tahun Islam ya, tahun hijrah. Kok punya ini, nanti orang Islam sekarang itu tahun Jawa. Makanya mau untuk secara Jawa itu nanti ambilnya secara ya, membuat secara Jawa. Tapi Islam itu lain. Makanya Islam itu tidak paham tentang secara Islam terkait dengan tahun Hijriah. Ada Masehi. Sebelumnya sudah tahu yaitu tahun Masehi. Tahun Masehi berarti sekarang 2022. Dan 2022 dikurangi 1443 berarti sebelumnya sudah ada sekian tahun. Di dalam surat Al-Imran ada ayat ayat berapa yang artinya maksudnya begini. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Kamu akan mencintai Muhammad
kita sebagai umat Rasulullah, jadi kita itu harus mengikuti segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi apakah semua itu harus wajib? Seperti contoh, seperti hadis yang seperti ibadah-ibadah yang boleh mabok. Contoh misal kalau Rasulullah menyuruh kita untuk menyinggung jenggot, bagaimana yang tidak jenggot? Apakah mereka termasuk golongan orang yang tidak mengikuti Rasulullah? Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau ada seorang imam sholat, itu kalau selesai salam, habis salam, itu apakah harus wajib untuk menghadap ke timur? Terus bagaimana kalau tidak menghadap ke timur? Apakah itu termasuk tidak mengikuti Rasulullah? Ya. Baik, perihal tentang soal tadi akan bersatu. Ya, kita sebagai orang yang beriman, arti Allah wajib taat kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Allah Rasulullah itu sebagaimana yang beliau Rasulullah sampaikan, tawakkulukum amroni tawakkulu kita Allah sunnah. Apa yang diwasiatkan ditinggalkan yang Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebatas dari Al-Quran dan Sunnah ketaatan kita kepada Allah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun juga mengatakan al-ulama itu ulama. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mengikutinya umat ini kan pada dasarnya kalau tanpa ada ulama itu tidak bisa. Hadirnya hadis, hadirnya perusahaan, hadirnya penjelasan itu dari ulama. Sehingga menurut itu ulama yang kita ikuti itu juga yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Sehingga mereka bisa. Maka apakah perihal tentang orang itu selesai atau tidak itu nanti dalam pembahasan hadis-hadis yang khususnya. Kalau dicerna secara mendalam, maka pada dasarnya nanti intinya ketika dengan pertemuan yang satu dengan yang lain, setidaknya hukum itu nanti akan berjalan dengan sunnahnya, dengan sunnahnya ketika hal itu yang memiliki jenggot tetap dikembangkan. Tapi menurut Ibnu Umar itu juga berjenggot, namun satu sisi belum juga potong. Ya, belum potong. Sehingga dari jenggot yang ada, intinya adalah merapikan dari jenggot yang belum ini. Kemudian setiap manusia itu kan nggak semuanya punya jenggot. Ada yang dari awal nggak punya jenggot. Apakah dipaksa itu jenggot? Apakah kita harus berobat kemudian sehingga tumbuh jenggot lalu menulis sunnah Rasulullah? Tidak, kita itu dibagi sebagaimana adanya. Nah, bahasanya itu adalah sunnah Rasulullah, perjalanan Rasulullah dari yang ada. Tidak ada istilah pengakuan tentang akhir Rasul tadi adalah memang hadis-hadis yang pergi, hadis-hadis yang pensarannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam kandungan hadis itu. Maka dalam pensaran hadis muncul namanya hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada makruh, ada hukum mutlak. Dari pemaknaan ini memaknai antara Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan untuk Al-Quran dan Rasul, maka perlu yang namanya pensarahan. Nah, pensarahan. Ketika berselisih dalam pensarahan itu, kita itu yang mana? Nah, kita itu yang mana? Maka dalam hal perselisihan, mohon untuk ikat saling berdoa. Tapi kalau dalilnya itu ya, sudah tidak ada pertanyaan kemudian ini tepat sasarannya sesuai dengan makna dan
kemudian kesepakatan para ulama dalam mentafsir dan juga mensyarah di situ, maka ini harus kita ikuti. Itulah bentuk akhirul qiyas. Anda pun tidak memiliki kesepakatan para ulama, itu pendapat yang menyimpang. Lain dengan berselisih. Kalau berselisih itu masih berada dalam furu. Ya, furu itu corongin mentempa. Oh, ini kepang ini. Tapi dalam hadis yang satu kepang furu. Sehingga pemahaman yang berbeda ini tidak masalah. Tapi kalau perselisihan itu usul, nah usul ini Al-Quran dan Sunnah kemudian menegakkan syariat itu sendiri. Ini bukan perselisihan, penyesatan dan penyimpangan. Muncul Nabi baru, muncul aliran yang bukan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka ini dari arah mereka melalui aliran hanya yang benar. Gampang aja. Mana di arah umpama ada muncul orang yang ngaku saya Nabi baru. Orang ada itu langsung Indonesia. Nah itu Indonesia. Ini kan repotnya. Ada Indonesia, orang itu diikuti. Itu tadi itu seorang imam tadi ada yang timbul tapi ada tiga itu kan ada. Yang kedua sekarang. Yang kedua, apakah imam itu setelah salam diharuskan atau disunahkan untuk menghadap ke makmum? Ada tiga hadis. Semuanya riwayat Bukhari dan juga dari Muslim. Soal semua. Rasulullah itu kalau setelah selesai salam, beliau menghadap ke sebelah kanan. Nah, ini kebanyakan yang beliau lakukan setelah salam. Beliau aksar anjani, ya, paling banyak menghadapkan dirinya ke arah sebelah kanan. Kemudian yang kedua beliau menghadap wajahnya ke arah jemaah, berarti langsung menghadap kedua-duanya. Yang satu al-shimal menghadap ke arah kiri. Tiga-tiganya itu bisa dipakai. Lah kapan waktu langsung menghadapnya imam ke makmum itu? Ya, para ulama saya ikuti di antara tersebut. Beliau tersarat hadis ketika Rasulullah itu salam ke kanan dan ke kiri. Itu kalau langsung menghadap, maka nanti akan tabrak kepada jemaah. Sebab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung nggak ada. Jamaah kan baru salam kan ya. Padahal Rasulullah itu habis setelah selesai salam beliau istighfar banyak kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam jannati wa ikram. Inilah yang kami ikuti. Baru selesai habis itu baru tahu. Yang dia suka yang mana? Karena sahabat itu, nah nilai lagi. Sahabat itu ada yang suka berangkat di sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul kebanyakan kalau salam belum menghadap ke kanan. Tapi nggak langsung. Nah, habis istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam wa minka salam kepada saya, salam kepada suka yang mana? Karena itu suka yang pasti baru berjamaah, baru kiri suka ke kiri mau tidak ke kanan dulu. Jadi di sini nanti ada bagian. Karena gini ya, untuk yang menghadap maksudnya jamaah. Sekarang ada jamaah orang yang hadir, maka takutnya apa gimana? Kita bisa memandang langsung wanita. Ya. Takutnya istilahnya apa? Nah, hadis itu tidak perlu dimaknai. Kalau saya kan ini, hadis itu khairus sufufi rijal wa wanita. Wa khairus sufufi nisa akhir. Sebagian sobat laki-laki itu kan depan. Kemudian sebagian sobat perempuan adalah di belakang. Saat itu bahwa perempuan itu
ketika sholat ini berkenaan dengan jamaah, bukan berkenaan dengan jamaah. Nah, berkenaan dengan sholat jamaah. Kenapa yang perempuan itu paling baik di belakang agar tidak berdekatan dengan laki-laki? Agar tidak berdekatan dengan laki-laki. Sudah, itu berdekatan. Nah sekarang kalau sudah ada takbirnya, gitu. Kalau sudah ada takbirnya, maknanya adalah hadis itu di mana itu dijauhkan supaya padanya tidak nampak sehingga dibelakang. Tapi kalau sudah ada takbirnya, jangan dibelakang, tetap dibelakang takbirnya. Karena larinya harus tadi adalah untuk menghindar dari pandangan ada berdekatan dengan laki-laki. Kalau sudah menjauh, ya sudah gitu. Ada pulang tulisan yang imam menghadap ke belakang dan nanti, karena kan sudah jauh. Nah, itu tadi prinsip ini. Sama-sama. Satu itu riwayat Abu Dawud. Ya, waktu bilang. Kemudiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga riwayat Muslim. Sampai juga boleh kemudian. Tadi kan itu tadi seberapa? Sebagai ini kata kok ini fikih. Kalau masih ada ke barat itu gimana? Kan kebanyakan orang untuk tetapnya imam menghadap ke barat, imam ibtidah datang ke sekolah ketika selesai barisan dikhawatirkan kami jamaah adil yang baru datang itu menganggap sholat masih belum selesai. Sholat masih belum selesai. Nah, itu. Kalau belum selesai berarti maunya kami lebih padam selesai. Ini nggak kecil itu. Nah, itu maksudnya. Yang diharapkan saya menganggap terutama kemarin saja. Kayaknya kalau ada jamaah, itu sudah selesai. Kamu nggak bisa sholat. Kok itu sih ada corona itu malu tuh. Nah itu luar biasa. Imam Ibnu Hajar dalam syarah Fathul Bari menjelaskan yang memuaskan bicara. Ya saya kan imam-imam anyaran yang belum ya izinkan saja. Ini saya boleh saksikan beberapa imam itu ini baru jadi imam. Supaya ada rasa malu, tidak apa-apa gitu. Ada apa-apa. Ya, pasti menghadap ke arah. Tapi suara-suara itu hal itu. Kalau imam di sana melatih menjadi imam. Sebelum berangkat itu sholat itu sudah menghadap ke arah terus dan mengucapkan salawat waktu. Itu perasaannya itu masih belum. Oh, ini imam itu benten. Itu serang mau. Benten kali ini Pak. Oh, ini imam itu kalau nggak pernah jadi imam. Roki. Oh, pemainnya nggak ada ke. Ya, maka jamaah itu Roki. Oh, mana itu wajar. Wah, wajar lah. Terang-terang. Oh, nah, tadi langsung ada sekat. Ini semua yang nggak siap bersama. Kamu datang ke salah itu juga demikian. Gak menghadap ke jamaah. Kalau kunci gimana? Belum. Tidak berarti malu. Ada itu. Kita ada orang dengan kalau joki ya. Joki. Terus namun kalau imam itu joki, kok imam ini kan suci. Nah, namun ini kan suci. Kok tahu betul tahu imam suci tak tahu kan. Tapi juga ada perundangan imam itu jangan ambil risau. Kalau imam jangan ya itu terbaik. Jadi untuk pembina atau mengkaji
sedang. Kalau ada imam yang memang saat itu orang itu yang paling pantas, itu kan yang turun. Akhirnya orang ini yang jadi imam. Sudah, itu kemudian dapat sementara. Terus kita bilang, muka-muka disupir langsung dengan kemana? Ya, bahasa jadi kalau kan campur gitu. Kemudian tetap. Yang jelas bahwa imam dan wakil itu bukan batalkan sholat. Mudah-mudahan di hari berikutnya nanti berbagai iya. Kok udah nyetir dulu ya? Nyetir mobil. Kebiasaan berarti apa? Lama. Saya. Betul apa? Pengkajian umat itu perlu proses. Halo? Jadi ini masa tahu, masa itu sudah berat. Itu mana kualiti, kalau sudah ini haram ya. Jadi masa ini terlari. Terus sebelum masa itu, aku saya berulang-ulang sekali dengan tahun-tahun bulan itu. Namun itu nggak mampu, tahun-tahun lagi. Tahun-tahun mampu. Dulu itu di dalam Islam. Nah, saya kan sebetulnya Masai kan ya, sebelum Islam kan sudah ke Masai. Tapi dalam tubuh umat Islam sendiri ya tidak mengatakan itu. Makanya kelahiran Rasulullah 1228 tahun apa ya? Tahun gajah. Sebabnya apa? 50 hari ya 50 hari sebelum ya meruntuhkan Ka'bah. Jadi kemudian 50 hari setelah diruntuhkan Ka'bah itu yang sudah diajar oleh burung ababil oleh itu kaum dari Yaman itu. Maka 50 hari berikutnya Rasul lahir. Karena berdekatan dengan waktu itu maka lahirnya Rasulullah disebut tahun gajah. Nonton tak ya? Kita ada hari untuk imamah nanti juga ada bahasan sendiri, tapi lama. Tapi pokok kita sampaikan selama proses jawab ya. Demikian ada yang sampaikan dan mohon maaf bila kurang. Aku dalam dan untuk menyentuh akal majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.